Selamat datang kembali di kanal Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita selalu berbagi informasi berharga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di usia senja. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang seringkali luput dari perhatian, namun memiliki dampak besar bagi kualitas hidup para lansia, cemilan sehat. Banyak yang beranggapan bahwa cemilan hanyalah sekadar pengisi waktu luang atau pemicu masalah kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa dengan pilihan yang tepat, cemilan bisa menjadi sekutu terbaik dalam menjaga nutrisi dan vitalitas tubuh? Mari kita selami lebih dalam bagaimana cemilan sederhana yang mudah ditemukan ini dapat menjadi kunci untuk tetap aktif, bugar, dan bahagia di usia 70 tahun ke atas. Rumah Sehat Lansia selalu berkomitmen untuk memberikan solusi praktis dan terjangkau bagi para lansia dan keluarga. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah menginjak 70 tahun, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang signifikan. Perubahan ini seringkali menimbulkan serangkaian permasalahan kesehatan yang kompleks, dan salah satu area yang paling terdampak adalah pola makan dan nutrisi. Banyak lansia menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka, bahkan dengan 3 kali makan utama. Pertama, nafsu makan pada lansia cenderung menurun. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan indera perasa dan penciuman, efek samping obat-obatan, hingga masalah gigi atau pencernaan. Akibatnya, porsi makan utama seringkali tidak mencukupi, menyebabkan asupan kalori dan nutrisi esensial menjadi kurang. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup energi dan nutrisi, lansia menjadi rentan terhadap kelelahan, penurunan berat badan yang tidak disengaja, dan bahkan malnutrisi. Malnutrisi pada lansia bukanlah masalah sepele. Ia dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, memperlambat proses penyembuhan, dan meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, masalah pencernaan juga seringkali menghantui para lansia. Gerakan usus yang melambat, produksi enzim pencernaan yang berkurang, dan perubahan flora usus dapat menyebabkan sembelit, kembung, atau diare. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga menghambat penyerapan nutrisi. Lansia mungkin merasa enggan makan karena takut mengalami masalah pencernaan setelahnya, yang semakin memperparuk masalah asupan gizi. Kekuatan otot juga menjadi perhatian utama. Sarkopenia, atau kehilangan massa otot dan kekuatan, yang berkaitan dengan usia, adalah kondisi umum pada lansia. Jika tidak diimbangi dengan asupan protein yang cukup dan aktivitas fisik, sarkopenia dapat menyebabkan kelemahan, kesulitan bergerak, peningkatan risiko jatuh, dan hilangnya kemandirian. Banyak lansia tidak menyadari betapa pentingnya protein dalam menjaga kekuatan otot mereka, dan seringkali asupan protein harian mereka jauh di bawah rekomendasi. Permasalahan lain adalah kesehatan mental dan kognitif. Lansia rentan terhadap stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Pola makan yang tidak seimbang dapat memperburuk kondisi ini. Nutrisi tertentu seperti asam lemak omega-3, vitamin B kompleks, dan antioksidan sangat penting untuk fungsi otak yang optimal dan menjaga kesehatan saraf. Kekurangan nutrisi ini dapat memengaruhi memori, konsentrasi, dan suasana hati. Tidak jarang pula lansia mengalami kesulitan dalam mengontrol kadar gula darah atau tekanan darah. Pilihan makanan yang tidak tepat, terutama cemilan tinggi gula, garam, atau lemak jenuh, dapat memperburuk kondisi kronis ini. Banyak lansia yang sudah mengonsumsi berbagai obat-obatan untuk mengelola kondisi kesehatan mereka, dan menambahkan cemilan yang tidak sehat hanya akan menambah beban pada tubuh dan mengurangi efektivitas pengobatan. Terakhir, ada mitos yang berkembang bahwa lansia harus menghindari cemilan sama sekali, atau bahwa cemilan harus selalu berupa suplemen mahal. Mitos ini seringkali membuat lansia merasa bersalah jika mereka ingin ngemil, atau membuat keluarga merasa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli suplemen yang belum tentu dibutuhkan. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat, cemilan bisa menjadi bagian integral dari strategi nutrisi yang sehat dan terjangkau. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa lansia membutuhkan pendekatan nutrisi yang lebih fleksibel dan strategis. Mereka tidak hanya membutuhkan makanan utama yang bergizi, tetapi juga jembatan nutrisi di antara waktu makan, yang dapat diisi oleh cemilan sehat. Cemilan yang tepat dapat mengisi celah nutrisi, membantu menjaga kadar energi, mendukung fungsi organ, dan bahkan meningkatkan mood. Tanpa strategi cemilan yang baik, lansia berisiko tinggi mengalami defisiensi nutrisi, penurunan kualitas hidup, dan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan medis. Oleh karena itu,
Memahami peran cemilan sehat dan memilih jenis yang tepat menjadi sangat krusial bagi kesejahteraan lansia di atas 70 tahun. Melihat berbagai permasalahan nutrisi yang dihadapi lansia, Dr. Rahmat Widodo, seorang praktisi kesehatan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam mendampingi lansia, menekankan pentingnya peran cemilan sehat. Menurut beliau, cemilan bukanlah sekadar pengganjal perut, melainkan bagian vital dari strategi nutrisi yang komprehensif untuk lansia. Cemilan yang tepat dapat menjadi sumber nutrisi tambahan yang mudah dicerna dan diserap, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, serta memberikan energi berkelanjutan sepanjang hari. Dr. Widodo menjelaskan bahwa kebiasaan makan yang tepat, termasuk cemilan, dapat memberikan nutrisi penting untuk menjaga kekuatan otot, menenangkan pikiran, memperlancar pencernaan, dan bahkan memperlambat proses penuaan. Ini adalah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan melalui nutrisi. Dalam video ini, Dr. Widodo memperkenalkan 6 jenis cemilan yang murah, mudah ditemukan, dan sangat bermanfaat bagi lansia. Pisang kukus. Pisang kukus adalah cemilan yang luar biasa untuk lansia. Mengapa dikukus? Karena proses kukus membuat teksturnya lebih lembut dan mudah dicerna. Sangat cocok bagi lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau pencernaan. Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, asam amino yang diubah menjadi serotonin dan melatonin di otak. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang dapat membantu menenangkan pikiran, sementara melatonin adalah hormon tidur yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas tidur lansia. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh dan fungsi kognitif. Tahu kukus isi sayur? Tahu adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi yang sangat baik untuk lansia. Protein sangat krusial untuk mempertahankan kekuatan otot dan mencegah sarkopenia. Dengan mengukus tahu dan mengisinya dengan sayuran, lansia tidak hanya mendapatkan protein, tetapi juga serat, vitamin, dan mineral dari sayuran seperti wortel, buncis, atau bayam. Kombinasi ini memastikan asupan nutrisi yang lebih lengkap dan membantu memperlancar pencernaan karena kandungan seratnya. Tekstur tahu kukus yang lembut juga membuatnya mudah dikonsumsi. Bubur jagung. Bubur jagung adalah cemilan yang memberikan energi yang dilepaskan secara perlahan, sehingga lansia tidak akan merasa cepat lapar atau mengalami lonjakan gula darah. Yang jagung kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang sangat penting untuk kesehatan mata, terutama dalam mencegah degenerasi makula yang umum terjadi pada lansia. Selain itu, jagung juga mengandung vitamin B kompleks yang berperan dalam metabolisme energi dan fungsi saraf, serta serat yang baik untuk pencernaan. Kacang tanah rebus berbeda dengan kacang tanah goreng yang tinggi lemak tidak sehat. Kacang tanah rebus adalah pilihan cemilan yang sangat baik. Kacang tanah rebus mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung, vitamin E sebagai antioksidan kuat, dan berbagai antioksidan lainnya. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi kognitif. Konsumsi rutin kacang tanah rebus dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga ketajaman pikiran. Pepaya matang. Pepaya matang adalah buah tropis yang sangat mudah ditemukan dan memiliki banyak manfaat. Kandungan enzim papain dalam pepaya sangat efektif dalam memperlancar pencernaan, membantu memecah protein, dan mengurangi masalah sembelit yang sering dialami lansia. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin C, yang merupakan antioksidan penting untuk kekebalan tubuh dan kesehatan kulit, serta beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A, baik untuk kesehatan mata. Rasa manis alami pepaya juga dapat memuaskan keinginan akan makanan manis tanpa tambahan gula. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau adalah cemilan klasik yang kaya manfaat. Kacang hijau mengandung magnesium, mineral yang dikenal dapat membantu meredakan ketegangan otot dan meningkatkan relaksasi. Selain itu, bubur kacang hijau juga merupakan sumber protein nabati yang baik untuk kekuatan otot, sama seperti tahu. Yang menarik, bubur kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah, artinya ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, menjadikannya pilihan yang aman dan baik untuk lansia, terutama yang perlu mengontrol kadar gula darah mereka. Pembahasan ini menunjukkan bahwa cemilan sehat untuk lansia tidak harus rumit atau mahal.
dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah diakses. Lansia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi mereka secara efektif, mendukung kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada nutrisi yang padat, mudah dicerna, dan memberikan manfaat kesehatan spesifik yang dibutuhkan oleh tubuh lansia. Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan nutrisi dan cemilan sehat yang direkomendasikan oleh Dr. Rahmat Widodo, Rumah Sehat Lansia ingin memberikan solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan oleh para lansia dan keluarga mereka. Tuan, utamanya adalah untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang melalui cara yang mudah dan menyenangkan. 1. Integrasikan cemilan ke dalam jadwal makan harian. Solusi pertama adalah mengubah persepsi tentang cemilan. Cemilan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian integral dari pola makan sehat lansia. Saran kami adalah menjadwalkan cemilan di antara waktu makan utama. Misalnya di pertengahan pagi sekitar jam 10-11 pagi, dan pertengahan sore sekitar jam 3-4 sore. Ini membantu menjaga kadar energi tetap stabil, mencegah rasa lapar berlebihan, yang bisa menyebabkan makan berlebihan saat makan utama, dan memastikan asupan nutrisi yang berkelanjutan. Bagi lansia dengan nafsu makan menurun, membagi porsi makan menjadi lebih kecil, namun sering termasuk cemilan jauh lebih efektif daripada mencoba menghabiskan porsi besar 3 kali sehari. 2. Prioritaskan cemilan buatan rumah. Saran utama adalah mengutamakan cemilan yang dibuat sendiri di rumah. Cemilan buatan rumah seperti pisang kukus, tahu kukus isi sayur, bubur jagung, kacang tanah rebus, pepia matang, dan bubur kacang hijau memungkinkan kontrol penuh atas bahan-bahan yang digunakan. Ini berarti Anda dapat menghindari tambahan gula, garam, dan lemak tidak sehat yang sering ditemukan pada cemilan kemasan. Selain itu, proses pembuatan yang sederhana juga memastikan kesegaran dan kebersihan. 3. Perhatikan tekstur dan kemudahan mencerna. Banyak lansia memiliki masalah gigi, gusi, atau pencernaan. Oleh karena itu, solusi dalam memilih cemilan adalah memperhatikan teksturnya. Pilihlah cemilan yang lembut, mudah dikunyah, dan mudah dicerna. Mengukus, merebus, atau menghaluskan bahan makanan adalah metode yang sangat disarankan. Pisang dikukus, tahu direbus, dan jagung atau kacang hijau dibuat bubur. Ini memastikan bahwa nutrisi dapat diserap dengan optimal tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. 4. Variasi adalah kunci. Meskipun 6 cemilan yang disebutkan sangat bermanfaat, penting untuk melakukan variasi. Saran kami adalah tidak terpaku hanya pada 1 atau 2 jenis cemilan. Rotasi cemilan setiap hari atau setiap beberapa hari untuk memastikan asupan nutrisi yang lebih beragam. Misalnya, hari ini pisang kukus, besok bubur jagung, lusa pepaya. Variasi juga membantu mencegah kebosanan dan menjaga nafsu makan lansia. Tetap baik. 5. Libatkan lansia dalam proses pemilihan dan persiapan. Jika memungkinkan, libatkan lansia dalam proses pemilihan cemilan atau bahkan persiapan sederhana. Solusi ini dapat meningkatkan minat mereka untuk makan dan memberikan rasa memiliki. Lansia bisa membantu memilih buah di pasar, mencuci sayuran, atau bahkan mengupas pisang. Interaksi ini juga dapat menjadi aktivitas sosial yang positif. 6. Perhatikan porsi yang sesuai. Meskipun cemilan sehat, porsi tetap penting. Saran kami adalah memberikan porsi cemilan yang cukup untuk mengisi celah antara waktu makan tanpa membuat lansia terlalu kenyang untuk makan utama berikutnya. Porsi kecil hingga sedang sudah cukup. Misalnya, 1 buah pisang kukus, semangkuk kesel buba, atau beberapa potong tahu isi 7. Kombinasikan dengan hidrasi yang cukup. Cemilan sehat harus selalu diiringi dengan hidrasi yang cukup. Saran kami adalah memastikan lansia minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama saat mengonsumsi cemilan. Air membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Hindari minuman manis atau bersoda. 8. Konsultasi dengan tenaga kesehatan. Meskipun cemilan ini aman dan bermanfaat, setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang unik. Solusi terbaik adalah selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan, terutama jika lansia memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, atau alergi makanan. Mereka dapat memberikan saran yang lebih personal dan memastikan cemilan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan individu. 9. Edukasi keluarga dan pengasuh. Sangat penting bagi anggota keluarga dan pengasuh untuk memahami pentingnya cemilan sehat. Ini, saran kami adalah untuk mengedukasi mereka
tentang manfaat masing-masing cemilan dan cara penyajiannya. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat krusial dalam memastikan lansia mendapatkan nutrisi yang optimal. Dengan menerapkan solusi dan saran ini, diharapkan para lansia dapat menikmati cemilan yang tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia senja tidak harus mahal atau rumit. Sering jawabannya ada pada bahan-bahan sederhana dan kebiasaan baik yang konsisten setelah menjelajahi berbagai permasalahan nutrisi yang dihadapi lansia di atas 70 tahun dan mendalami 6 jenis cemilan sehat yang direkomendasikan oleh Dr. Rahmat Widodo. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang menggarisbawahi esensi dari pendekatan nutrisi holistik ini. Kesimpulan ini bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang filosofi perawatan diri yang memberdayakan lansia untuk hidup lebih berkualitas. Pertama, kesimpulan utamanya adalah bahwa cemilan, ketika dipilih dengan bijak, bukanlah musuh, melainkan sekutu penting dalam menjaga kesehatan lansia. Persepsi umum yang seringkali menganggap cemilan sebagai pemicu masalah kesehatan perlu diubah bagi lansia, terutama mereka yang mengalami penurunan nafsu makan atau masalah pencernaan. Cemilan dapat menjadi jembatan nutrisi yang krusial. Mereka mengisi celah kalori dan nutrisi yang mungkin tidak terpenuhi dari 3 kali makan utama, sehingga mencegah malnutrisi dan menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari. Ini adalah pergeseran paradigma dari hanya berfokus pada makanan utama menjadi melihat seluruh asupan harian sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Kedua, kesimpulan yang sangat menggembirakan adalah bahwa menjaga kesehatan lansia tidak harus bergantung pada suplemen mahal atau makanan khusus yang sulit ditemukan. Dr. Widodo dengan jelas menunjukkan bahwa bahan-bahan alami yang murah, mudah diakses, dan seringkali sudah menjadi bagian dari diet tradisional Indonesia, memiliki kekuatan nutrisi yang luar biasa. Pisang, tahu, jagung, kacang tanah, pepaya, dan kacang hijau adalah contoh sempurna bagaimana kekayaan alam di sekitar kita dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini adalah kabar baik bagi keluarga yang mungkin memiliki keterbatasan finansial, karena kesehatan yang baik dapat dicapai tanpa membebani anggaran. Ini juga menekankan pentingnya kembali ke dasar-dasar nutrisi yang sederhana namun efektif. Ketiga, setiap cemilan yang dibahas memiliki manfaat spesifik yang sangat relevan dengan kebutuhan. Pisang kukus mendukung kesehatan jantung dan kualitas tidur. Tahu kukus isi sayur menjaga kekuatan otot dan pencernaan. Bubur jagung memberikan energi berkelanjutan dan menjaga kesehatan mata. Kacang tanah rebus melindungi pembuluh darah dan fungsi kognitif. Pepaya matang melancarkan pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Serta bubur kacang hijau meredakan ketegangan otot dan mengontrol gula darah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemilihan cemilan tidak boleh asal-asalan, melainkan harus didasarkan pada pemahaman akan kebutuhan fisiologis lansia. Ini adalah bukti bahwa makanan adalah obat, dan nutrisi yang tepat dapat menjadi terapi preventif yang ampuh. Keempat, kemudahan persiapan dan tekstur yang lembut adalah faktor kunci yang disimpulkan dari rekomendasi ini. Banyak lansia menghadapi tantangan dalam mengunyah atau mencerna makanan keras, dengan mengutamakan metode memasak seperti mengukus atau merebus. Cemilan ini menjadi sangat mudah dikonsumsi dan dicerna, sehingga meminimalkan risiko tersedak atau masalah pencernaan. Ini adalah pertimbangan praktis yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan lansia terhadap pola makan sehat. Kelima, kesimpulan penting lainnya adalah bahwa pendekatan ini memberdayakan lansia dan keluarga mereka. Dengan pengetahuan tentang cemilan sehat ini, lansia dapat merasa lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka, dan keluarga dapat merasa lebih yakin dalam menyediakan makanan yang tepat. Ini mengurangi ketergantungan pada informasi yang tidak akurat atau produk yang tidak perlu, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola kesehatan di usia senja. Secara keseluruhan, kesimpulan dari video ini adalah sebuah pesan optimisme dan kepraktisan. Kesehatan di usia senja bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten, termasuk dalam hal cemilan. Dengan memanfaatkan cemilan yang murah, mudah ditemukan, dan kaya nutrisi, lansia dapat menjaga kekuatan otot, menenangkan pikiran, memperlancar pencernaan, dan bahkan memperlambat penuaan. Ini adalah bukti bahwa kebijaksanaan dalam memilih makanan adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Rumah Sehat Lansia berharap kesimpulan ini dapat menjadi panduan yang kuat bagi setiap keluarga yang ingin memberikan yang terbaik
bagi lansia tercinta. Demikianlah pembahasan kita mengenai rahasia cemilan sehat untuk lansia di atas 70 tahun. Semoga informasi yang telah Rumah Sehat Lansia bagikan ini dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi Anda semua. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia senja tidak harus rumit atau mahal. Dengan pilihan cemilan yang tepat dan kebiasaan yang konsisten, para lansia dapat terus aktif, bugar, dan menikmati setiap momen kehidupan dengan penuh sukacita. Mari kita sebarkan informasi berharga ini kepada lebih banyak orang, agar semakin banyak lansia yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika ada kondisi khusus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Rumah Sehat Lansia berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat,